Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuna Akilani Walsitumeyang dari nomor NIM 102042500-182, kelas S1 SI KJ 2501. Kali ini saya akan mengerjakan tugas DCL dan DDL yang dimana sudah diberikan, dan di sini saya sudah menyiapkan kode tugas persiapan database dan data. Lalu selanjutnya saya akan menselect untuk melihat data apakah sudah masuk atau belum. Di sini pertama kita menselect beberapa data, yaitu ada 3 data, dan ketiganya sudah berhasil untuk dapat ditampilkan. Teman-teman, di sini kita masuk ke tahap kedua atau task 2 untuk membuat 2 user dari nama mahasiswa. Di sini saya mengetikkan MySQL, strip U, root strip P, lalu langsung saja di enter. Nah, setelah di enter maka akan muncul MySQL dan kita meng-create user. Di sini saya meng-create user Khairuna @localhost, lalu identified by password yang kita berikan, yaitu di sini saya memberikan password depan, lalu titik koma, dan terjadi error. Mengapa terjadi error? Karena di sini awalnya saya sudah mencoba dan membuat untuk pertama kalinya localhost-nya. Jadi localhost tersebut masih tersimpan datanya di MySQL. Jadi bagaimana untuk menghapusnya? Maka di sini kita akan mencoba untuk membuat drop user Khairuna @localhost titik koma. Nah, di sini query-nya oke alias berhasil. Nah, teman-teman bisa masukkan ulang lagi dengan create user baru dengan nama yang sama, tetap diperbolehkan dengan create user Khairuna dengan @localhost identified by password depan titik koma, dan di sini sudah berhasil. Lalu yang kedua, saya juga sudah memasukkan user yang sebelumnya. Jadi di sini kita akan coba hapus dulu tetapi kita hapus dulu user yang sudah terbuat sebelumnya. Di sini ada create user Akila @localhost identified by password _ belakang. Nah, di sini hasilnya error atau tetap tidak bisa jalan. Nah, sekarang saya mengetikkan drop user Akila @localhost, dan di sini berhasil. Ketika sudah berhasil, kita dapat membentuk atau menampilkan user baru, yaitu user yang sama dengan create user Akila @localhost identified by password belakang. Dan di sini query-nya sudah berhasil, teman-teman. Nah, lanjut di sini saya akan mencoba privilege-nya. Nah, kita ketik flush privilege. Nah, di sini mengapa error? Karena ada kesalahan tulisan, dan di sini saya perbaiki lalu berhasil. Jadi flush privileges itu harus pakai E, jangan pakai A. Nah, karena sudah berhasil, maka kita di sini dapat mengetikkan select user host from MySQL user
di mana user ini dapat melihat. Jadi kita bisa cek siapa saja host dari SQL ini. Kita tuliskan Khairuna dan Akila dan hasilnya berhasil. Seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya kita ke tahap ketiga yaitu privilege level table. Di sini saya menuliskan MySQL strip U root strip P, yang dimana kita langsung saja mengenterkan password yang sudah kita masukkan tadi, dan passwordnya langsung bisa masuk setelah di enter. Nah, di MySQL ini yang untuk task ketiga kita mengetikkan grand insert on db underscore campus underscore nim saya yaitu 0182 mahasiswa to Akila, lalu add localhost titik koma, dan di sini query-nya berhasil. Nah, sekarang kita cek privilege-nya. Di sini privilege-nya saya ketikkan kembali dan akhirnya berhasil. Lalu yang kedua kita mencoba grand select on db campus untuk 0182 mahasiswa, tetapi namanya tidak Akila, tetapi kita masukkan dengan nama Khairuna untuk memastikan apakah privilege-nya sudah berhasil atau tidak. Dan di sini kita masukkan alhasil query-nya berhasil, dan saya ketikkan kembali flash privilege, dan flash privilege-nya dapat berhasil kembali. Lalu kita lanjutkan dengan step berikutnya, yaitu adalah untuk melihat show grants. Jadi kita lihat untuk Akila terlebih dahulu apakah privilege-nya sudah berhasil. Lalu saya klik dan saya enter dan dia muncul grants untuk Akila. Lalu yang kedua yaitu show grants untuk Khairuna, dan di sini show grants-nya saya enter kembali dan berhasil. Itu adalah task ketiga. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke task keempat yang dimana membutuhkan privilege level column. Nah, untuk task keempat ini saya mengetikkan MySQL strip U Khairuna strip P dan memasukkan password saya. Lalu kita enter dan di sini enternya berhasil. Lalu di sini kita mengetikkan use db underscore campus 0182, dan di sini database yang kita masukkan itu sudah berhasil. Lalu saya mengetikkan insert into mahasiswa, nim nama jurusan, angkatan, IPK dengan value yaitu nim dan menyesuaikan seperti yang saya inginkan. Dan di sini query-nya berhasil dan menampilkan select bintang from mahasiswa yaitu table dengan nim, nama jurusan, angkatan, dan IPK. Lalu di sini saya exit. Nah, setelah itu saya mengetikkan MySQL strip U lalu Akila strip P MySQL ini typo ya teman-teman, maafkan. MySQL strip U root strip P, lalu kita enterkan kembali, dan di sini
Saya mencoba use db_kampus dengan NIM saya dan database-nya sudah diubah, dan kita revoke untuk select on db kampus dengan NIM 0182. Lalu .mahasiswa from Akila at localhost ya teman-teman. Lalu kita enter saja. Nah, setelah kita enter, maka di sini kenapa error? Karena ada kesalahan tulisan, harusnya Khairuna. Jadi karena dia kesalahan tulisannya di Akila, maka kita ubah ke Khairuna dan query-nya berhasil. Karena di sini kita mencek revoke-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba kembali untuk mencek privilege-nya. Di sini saya mengetikkan flush privilege dan query-nya juga berhasil, dan kita masukkan grant select NIM nama jurusan, lalu dengan on db kampus on underscore db kampus underscore 0182 dot mahasiswa to Khairuna at localhost, lalu kita enter dan query-nya berhasil. Lalu kita flush privilege kembali dan tetap berhasil. Lalu di sini saya mencoba untuk exit. Baik, lanjut. Di sini kita sudah masuk ke task terakhir atau bisa dikatakan task 5. Di task 5 ini saya mengetikkan MySQL strip U Khairuna strip P dengan password yang sudah saya buat. Lalu saya enter dan saya ketikkan use db_kampus underscore Khairuna underscore 0182 dengan NIM saya. Lalu database-nya sudah terubah dan select NIM nama jurusan from mahasiswa. Dan di sini sudah menampilkan untuk tabel yang tadi sudah saya cek atau yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu kita akan mencoba select IPK from mahasiswa, dan di sini terjadi error karena saya kesalahan tulisan, maka akan saya perbaiki, yaitu select bintang from mahasiswa, lalu kita exit. Nah, sudah seperti itu. Lalu kita masuk kembali dengan MySQL strip U Akila strip P. Nah, di sini kita mencoba insert into mahasiswa, NIM nama jurusan, lalu angkatan. Setelah itu IPK dengan value yang sudah kita masukkan sebelumnya, yaitu NIM, nama, dan menyesuaikan yang lainnya. Lalu setelah itu kita enter dan terjadi error kembali. Nah, lalu setelah error kita mencoba exit saja teman-teman, dan kita ulang masuk kembali dengan MySQL strip U Khairuna strip P. Lalu kita coba select NIM nama jurusan, lalu kita coba from mahasiswa, dan ini terjadi error kembali. Dan mengapa error? Karena database-nya sudah tidak terselect lagi, alias sudah lepas teman-teman sekalian. Oke,
karena tadi sudah kita selesaikan task 5-nya, di sini saya akan menjelaskan dengan perintah-perintah yang tadi, yaitu dari kita membuat create database itu perintah untuk membuat wadah database baru dari awal yang di task pertama. Lalu untuk task kedua yang dimana kita membuat use DB Campus itu untuk memberitahukan sistem di MySQL. Dan untuk create table itu perintah untuk mendefinisikan struktur bahwa table sudah termasuk dengan kolom dan tipe data yang kita inginkan. Lalu ada foreign key, yaitu menghubungkan satu tabel dengan tabel lain. Nah, pada manipulasi data yang DML yang saya masukkan di task pertama, yaitu ada insert dan perintah untuk memasukkan data baru ke dalam tabel. Nah, lalu setelah itu, ketika kita sudah masuk ke kontrol akses DCL-nya, itu adalah manajemen user di task kedua untuk membentuk user, di mana perintah ini itu menciptakan identitas baru dalam sistem database. Nah, jadi kita mengelola hak aksesnya nih teman-teman. Lalu untuk task ketiga, yaitu kita membuat hak akses. Kenapa tidak dijelaskan sedari awal? Karena kita juga menyesuaikan dengan durasi ya teman-teman. Jadi penjelasan saya di akhir. Nah, di task ketiga ini kita memberikan hak akses yaitu grant insert dan itu membentuk untuk izin kepada user. Lalu untuk grant select itu memberikan izin kepada user hanya untuk membaca atau menampilkan data aja. Jadi untuk grant insert dan grant select itu berbeda. Kalau insert dia menambah, kalau select dia hanya melihat. Nah, untuk grant select kolom. Nah, itu berarti kita melihat kolom level grant yang dimana kita sudah membatasi nih user supaya tidak hanya bisa melihat kolom, tetapi dia bisa melihat kolom tertentu juga seperti nama, jurusan, terus kolom yang sensitif dan lainnya gitu. Lalu masuk ke task keempat, yaitu kita ada pencabutan hak akses atau revoke. Di mana revoke ini digunakan untuk menarik kembali izin yang sebelumnya sudah diberikan. Jadi tugas ini saya mencabut akses select sebelum menggantinya dengan akses per kolom. Nah, untuk revoke all privilege itu berarti saya menghapus semua izin yang dimiliki user sehingga user tersebut tidak bisa lagi berinteraksi dengan table atau database tersebut, teman-teman. Dan untuk task terakhir yaitu task 5 yang sebelumnya kita kerjakan, yaitu ada show grants for user at localhost, di mana perintah audit ini untuk melihat daftar izin apa yang sedang dimiliki oleh seseorang user saat ini. Jadi ini itu adalah cara membuktikan bahwa perintah dari grant atau revoke itu sudah berhasil saya jalankan. Begitu. Apabila ada kata yang salah atau keterangan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.